ini tidak masuk? Sakit. Oh, Dani sakit. Ya sudah. Kita doakan semoga Dani cepat sembuh ya. Bisa bergabung. Ya, bisa bergabung belajar bersama kami. Lilik ingin hari ini mendengar semangat pagi kali. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa, tetap semangat, beda bisa. Alhamdulillah, kalian luar biasa, semangatnya luar biasa. Satu kali lagi ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa, tetap semangat, beda bisa. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Bu Lili. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya ciri-ciri umum makhluk. Sebelum masuk, Bu Lili masih ingat kan tepuk konsentrasi kita? Ingat? Ingat. Kalau Bu Lili bilang melon, tepuknya satu kali. Seperti ini contoh. Melon, semangka, semangka, melon. Ya, Pak Apes masih belum konsentrasi ya. Berarti kalau Bu Lili nanti di pelajaran ada Bu Lili bilang melon, berarti kalian tepuknya berapa kali? Satu. Kalau Bu Lili bilang semangka, Dua. kalian biar fokus dan konsentrasi. Sudah siap? Siap. Ya. Untuk materi yang kali ini kita yaitu ciri-ciri umum makhluk hidup. Ya toh? Kita pelajaran hari ini adalah pelajaran IPAS. Jadi kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya melalui tayangan gambar atau slide pada gambar nanti kalian yang ditampilkan kalian bisa mendefinisikan ciri-ciri umum makhluk hidup dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran. Model pembelajarannya nanti menggunakan diskusi, mengamatan video. Jadi kalian nanti Bu Lili tayangkan video. Jadi kalian nanti amati dengan kelompok kalian. Bisa? Bisa. Penilaiannya yaitu ada 3. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan nanti dengan pretest. Yang keterampilan hasil diskusi dan mengerjakan LKTI. Sikapnya nanti Bu Lili akan lihat dari keaktifan kalian. Keaktifan kalian berkelompok, keaktifan kalian berkomunikasi, keaktifan kalian dalam bertanya atau mengungkapkan pendapat. Ya. Sudah? Terus Bu Lili mau tanya sekarang, kok lemes sekali? Apa? Tenang, kita sesuai dengan topik kita. Berarti pernah lapar ya? Aku selalu. Alhamdulillah. Berarti kalian termasuk dalam. Oh iya,
kamar kan. Oh, suka. Beda lagi kalau Mbak Ani. Bener, Mbak Ani itu suka main di kali. Jadi Mbak Ani suka main. Sudah ya, dari sini berarti kalian tahu nanti arahnya mau kemana ya. Terus Bu Lili pengen tanya, apakah dari tadi kita ngobrol bersama-sama tadi, adakah yang tahu ciri-ciri umum makhluk hidup? Ya, Mas Adi. Bernafas. Oke, terima kasih untuk Mas Adi. Tepuk tangannya dong. Benar sekali, jawabannya Mas Adi adalah bernafas. Tetapi kurang tepat karena ada ciri yang lain. Ada yang bisa menambahkan? Mbak Imamah lagi. Dari ini Mbak Imamah Bergerak dan berkembang biak. Oh iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Imamah. Selain bernafas ternyata bergerak. Apa lagi? Berkembang. Ya, itu adalah ciri umum makhluk hidup. Pingin satu lagi. Ayo, pingin satu lagi. Yang sebelah timur belum ada suaranya sama sekali. Hidup. Hidup. Benar, cirinya itu. Oh, bukan. Ya maaf, karena belum konsentrasi. Apa lagi? Cirinya makhluk hidup yang selanjutnya adalah beradaptasi. Oh ya, bagus. Terima kasih. Itu adalah beberapa ciri makhluk hidup. Terus Bu Lili pingin satu lagi tanya. Sebutkan benda yang ada di sekitar kalian dia dikatakan hidup. Apa? Tumbuhan, boleh? Hewan. Manusia. Mbak Mes? Dari tadi nggak konsentrasi ya Mbak Mes? Apa Mbak Mes? Contoh hidup. Apa? Apa? Hewan. Oh ya, terima kasih Mbak Mes. Lagi ya. Terus, jika kalian tadi mainnya ke Mbak Febia kan mainnya tadi ke gunung. Karena rumahnya dekat gunung, karena rumah Mbak Febia itu adalah sawah. Saya mau tanya, Mbak Febia, di sekitar Mbak Febia, benar, tahu tanya dulu. Tahu yang dinamakan Putri Malu? Tahu Mbak Febia? Alhamdulillah. Pernah berdekatan atau bersentuhan dengan Putri Malu? Pernah. Maka apa lo? Oh iya, kamu sudah disentuh? Oh iya, dia mengantukkan daunnya, berarti contoh dari Putri Malu itu adalah menerima rangsangan. Sudah ya? Sebelumnya kita lihat video berikut ini. Silakan nanti diamati video berikut ini. Sebelum kalian mengamati video, silakan membuat kelompok dulu. Silakan membuat kelompok. Bisa 4 sampai 5 orang. Jadi yang atas ini kelompok 1 ya.
lihat nanti video, diamati apa yang ada di video berikut ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan. Sama seperti Bolt yang sedang kelaparan nih. Bolt, ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Sudah ada gambaran? Sudah. Sudah mengerti tujuan dari pemutaran video? Sudah. Sudah? Silakan, HP-nya boleh dikeluarkan. Jadi kalian boleh browsing.
kasih waktu 5 menit ya. Silakan browsing tentang ciri-ciri makhluk. Sebelum kalian browsing, Bu Lili ingin memberikan LKPD. Jadi nanti tugas dari masing-masing kelompok dijelaskan di LKPD ini ya. Jadi nama kelompoknya disebutkan, terus kalian menyebutkan ciri-ciri dan definisi dari makhluk. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk HP-nya boleh dikeluarkan. Kelompok 1 Mas Ardi, Mbak Ika, kelompok 2 Mbak Nes, kelompok 3 Mbak Seran, yang 4 Mbak Ima. Bu Lili ingin kalian mencari, boleh browsing dalam waktu 5 menit. Yuk. Berarti browsingnya sudah ya. Ayo HP-nya dimasukkan lagi. HP-nya silakan dimasukkan lagi. Ya, langsung kesimpulan cirinya ya, ya sama penjelasannya sekalian. Kelompoknya sudah berarti diskusi ya. Kesimpulannya yaitu makhluk itu membutuhkan makanan. Kesimpulannya gitu di sini ya. Kelompok 2 kan? Dikasih kelompok. Ini tadi belum, udah belum. Nah, dikasih kelompok 2.
hebat. Ya. Kelompoknya sudah ditulis belum? Sudah. Sudah, ya. Mengambil pot. Wih, hebat kelompoknya Mbak Ima. Kita selesai. Selesai. Iya. Kelompoknya belum. Kelompoknya? Oh, kelompoknya visi belum. Kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, ini belum. Kelompok 4. Masih ada waktu, bisa didiskusikan dengan teman kalian ya. Dilengkapi jika diperlukan. Kan dingin. Dani belum, kita tunggu ya. Ya, masih ada waktu. Adakah yang berani maju ke depan tanpa Willy suruh? Ada? Oh, Mas Adi. Oh, silakan. Ya, kelompok 1. Silakan Mas Adi. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, temukan ciri-ciri makhluk hidup dari video yang kita amati tadi. Ada 3, yaitu yang pertama bergerak, yang kedua tumbuh, dan yang ketiga membutuhkan makanan.
Sudah? Tidak ada tambahan? Sudah. Sudah. Sudah, Bu Lili tadi menyuruh apa? Dijelaskan. Tapi tidak apa. Kelompok 1 belum? Jadi belum? Ya. Beri aplaus dong untuk kelompok 1. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau maju lagi? Oh, Mbak Sera. Silakan Mbak Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Junia Asmara dari kelompok 3. Yang pertama, temukan ciri-ciri makhluk hidup pada video yang tadi. Ada 5. Pertama, bernapas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua, bergerak, berpindah tempat. Ketiga, berkembang, yaitu proses yang dialami setiap makhluk hidup. Yang keempat, membutuhkan nutrisi, yaitu memerlukan zat-zat untuk membantu kerja tubuh. Yang kelima, peka terhadap rangsangan, yaitu memberi tanggapan atas rangsangan yang sudah diterima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Mbak Sera ya. Ada yang kelompok lain mau menambahkan atau bertanya juga boleh. Kebetulan di sini Mbak Sera bisa memberikan argumennya. Ada? Tidak. Cukup ya? Cukup. Terima kasih Mbak Sera. Masih 2 kelompok lagi yang belum ke depan. Ayo kelompok yang mana? Oh, Mbak Imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah. Di sini saya akan menjawab dari LKPD. Temukan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada video. Pertama, bernafas. Bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara dari luar melalui mulut atau hidung. Yang kedua, bereproduksi, yaitu menghasilkan keturunan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup. Yang ketiga, bergerak, berpindah tempat atau kedudukan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang, yaitu proses alamiah yang dialami setiap manusia atau makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya kelompok 4. Sekarang ayo jangan kalah. Kelompok 2. Mbak Ratna, semangat Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Tanjana Madani dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu temukan ciri-ciri makhluk hidup pada video yang telah disampaikan tadi. 1. Bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau kedudukan, tidak diam saja. 2. Bernapas. Bernapas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara masuk melalui mulut atau hidung. 3. Tumbuh. Tumbuh adalah proses alamiah yang dialami setiap orang seperti tumbuh anak-anak hingga dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, kalian luar biasa bisa menyampaikan hasil dari diskusi kalian ya. Oke, dari beberapa teman kalian tadi dari kelompok 1 Mas Ardi hanya menyebutkan berapa? Ya, Mas Ardi menyebutkan 3 saja, belum mendefinisikan ya. Kelompoknya Mbak
mendapatkan berapa? 5. 5. Hebat. Sudah dijelaskan ya? Sudah. Ya. Terus kelompok yang keempat. Mbak Imamah menyebutkan berapa tadi? 4. Menyebutkan 4 dengan penjelasannya secara runtut juga. Dan yang terakhir kelompok 2. Kelompoknya Mbak Ratnya menyebutkan berapa, Mbak? 3. Menyebutkan 3 dengan runtut juga. Oke, berarti kita bahas bersama-sama tentang ciri-ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Siapa tadi yang bernafas? Yang menyebutkan? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Mbak Ima. Ya. Tolong Mbak Ima disebutkan lagi apa yang dimaksud dengan bernafas. Bernapas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar melalui mulut atau hidung. Ya. Bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida melalui uap air. Contohnya bisa dilihat, ini adalah reaksi dari bernafas, yaitu dia yang dimasukkan apa? Oksigen. Oksigen dan CHO, karbon monoksida. Menghasilkan apa? H2O, air dan karbon dioksida. Ini adalah contoh dari pernafasan yang menggunakan oksigen atau disebut dengan pernafasan aerob. Ya. Berarti kalau ada yang namanya aerob, pasti ada juga pernafasan anaerob. Apa pernafasan anaerob? Pernafasan yang tidak menggunakan oksigen. Ada. Nah, contohnya adalah jamur dan bakteri. Jadi sini sudah paham ciri yang pertama? Sudah. Silakan kelompok Mas Ardi untuk dilengkapi dulu ya. Disebutkan Mbak Serah tadi yang dimaksud dengan bergerak. Bergerak yaitu berpindah tempat. Ya. Bergerak menurut kelompoknya Mbak Serah itu adalah berpindah tempat. Jadi kalau dari satu tempat ke tempat lain itu namanya sudah bergerak. Makanya untuk manusia dan hewan itu bergerak sangat aktif. Karena apa? Dia mesti dipengaruhi oleh perpindahan. Terus ada lagi tadi Mbak Febian. Ya, ngomong saja. Tadi Bu Lili di awal sudah menanyakan, katanya rumahnya dekat dengan gunung, ya kan? Dia sering main ke gunung. Tadi Mbak Sarah sudah menyebutkan bergerak pada hewan. Contohnya manusia itu adalah berpindah tempat. Coba disebutkan Mbak Febia contoh bergerak pada tumbuhan. Putri malu Ya, sama karena bunga. hebat. Mbak Febia masih malu-malu ya loh. Yang kedua contohnya apa tadi? Bunga apa? Bunga matahari. Ya, nggak apa-apa. Pinter. Satu tadi adalah contohnya Bunga putri malu. bukan bunga putri malu saja. Ya. Yang kedua adalah bunga ada pasangan. Terus yang kedua tadi menyebutkan adalah contoh
dari rangsangan. Berarti bahkan dia kurang peka dari melihatnya ya. Ada yang lainnya yang bisa memberikan contoh? Mengikuti arah sinar matahari. Hebat. Ternyata dibetulkan oleh kelompoknya sendiri. Ya. Bunga matahari itu jika kalian perhatikan, dia yaitu ke arah barat. Dari sini Paham. kelompoknya barunya dilengkapi ya. Ya. Terus yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Ayo, Bu Lili, mesti kalian harus tahu proses dari fotosintesis. Ayo, cepat. Ayo, proses fotosintesis. Ada yang mau menambahkan? Apakah semua seperti ini? Benar ya? Sekarang pilih yang mau menambahkan ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana, Pak Se? Karena kalian sudah pernah belajar kimia farmasi, berarti kalian gampang untuk menyetarakan dari reaksi fotosintesis, yaitu CO2 plus H2O. Tempatnya di mana? Bantuannya apa? Cahaya matahari. Menghasilkan apa? C6H12O6 atau disebut dengan Glukosa. gula atau glukosa, menghasilkan oksigen. Nah, ini adalah proses dari fotosintesis. Berarti kalau hewan dan manusia memperoleh makanannya tergantung dari mana? Tergantung dari tergantung dari tumbuhan. Ya, makanya kalau dia bisa menghasilkan makanan sendiri disebut dengan ayo, kalau dia bisa membuat makanan sendiri, Mas Adi lagi. Ya, hebat. Bisa membuat makanan sendiri itu namanya autotrof. Jika tidak, heterotrof. Berarti yang termasuk autotrof tadi yang mana? Tumbuhan. Dia adalah tumbuhan. Kalau heterotrof itu adalah hewan dan manusia. Pun. Kelompoknya Mas Adi juga sudah ya dilengkapi ya. Sudah. Bisa dilanjut? Bisa.
dan berkembang. Siapa tadi yang tumbuh berkembang? Yang menyebutkan tumbuh dan berkembang? Oh, kelompoknya Mbak Iqbal lagi. Hebat. Sebutkan. Apa yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang? Tumbuh dan berkembang adalah proses alamiah yang dialami setiap makhluk hidup. Ya. Untuk tumbuh dan berkembang, Mbak Imamah tadi menyebutkan definisi dari tumbuh. Padahal tumbuh dan berkembang itu sama apa beda? Beda. Nah, ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Ayo, pastinya yang mana? Sama apa beda? Beda. Bedanya di mana? Berkembang itu berkembang semakin banyak manusia dan hewan. Kalau Ya, Mbak Febi ya, tunjuk jari dong. Mbak Madila. Namanya Mbak Madila. Kalau berkembang itu ke manusia dan hewan, kalau tumbuh itu ke tumbuhan. Oh, berarti kalau tumbuhan itu tumbuh saja gitu. Enggak berkembang. Saya berkembang. Oh, Mbak Nes. Oh, Mbak Karma. Kalau pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan langsung dalam diri individu. Seperti pertambahan tinggi badan individu akan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan bahasa hanya dapat dirasakan tanpa dilihat. Ya. Mbak Febia. Mbak Fadila. Sudah bisa diterima? Bisa. Berarti kalau yang namanya tumbuh itu dia bisa diamati saja. Makanya dia itu secara kualitatif. Jadi dia itu hanya bertumbuh saja. Contohnya apa? Barangkah untuk tumbuh contohnya? Tumbuh seperti pertambahan tinggi badan. Ya. Adakah di sini yang dari lahir sudah begini? Belum. Oh, enggak. Berarti kalian sudah lahir. Jadi bayi. Oh, pinter, Mbak Iya. Ya, ada prosesnya. Makanya kalau tumbuh itu bisa dilihat dari tinggi badan. Apalagi? Dari apa lagi? Tinggi badan. Apalagi Mbak Rana? Berat badan. Berat badan berarti ada ukurannya. Ya, makanya beda-beda. Sekarang yang paling tinggi sekali di sini siapa? Adi. Mas Adi, selain tinggi sekali juga ganteng, ya kan? Karena saingannya tidak ada. Mas Yoga tadi nggak masuk, terus Mas Rido juga nggak masuk, ya nggak ada saingannya, makanya dia tergantung kelas. Terus yang berikutnya adalah dia irreversible. Irreversible itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi dia itu tetap seperti itu, gak bisa balik. Sudah? Dari sini untuk pertumbuhan dan perkembangan sudah bisa dijelaskan? Sudah. Contoh lain, saya pengen suaranya Mbak Dila. Mbak Dila, disebutkan contoh dari pertumbuhan. Ayo, selain rambut, selain apa Mbak Rana tadi? Tinggi badan. Ayo. Tumbuhnya jerawat di wajah. Mbak Dila curhat ya kan? Dia itu tumbuhnya jerawat di wajah. Selain itu, betul ya? Kelompoknya Makassar. Ya, berarti contoh berikutnya adalah rambut. Ya, itu memanjang, berarti dia itu mengalami pertumbuhan. Satu lagi Mbak Eka, menjangan kok Mbak Eka. Rambut pada lansia yang mulai memutih.
Wah, kalau Mbak Eka, anu Bu Lili ya, katanya berubah, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Kodrat dari manusia itu adalah selalu mengalami pertemuan. Berarti ada pertemuan, pasti juga ada Perpisahan. Ya. Sudah, silakan dilengkapi. Kelompoknya Mbak Mima mana sudah? Dilengkapi sudah belum? Sudah. Tadi yang berikutnya peka terhadap rangsangan sudah belum? Belum. Ya. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsangan. Coba. Agak-agak peka. Ya, boleh jadi cuma mencoba kalian seberapa peka ya. Ternyata kalian masih grogi ya, nggak apa-apa. Pokoknya kasih dulu ya. Melon. Nomor 1 sampai ngantuk. Melon. Berarti sekarang peka terhadap rangsangan. Harusnya kalau kalian dicubit, ya, awalnya maju maka ya. Ya, berarti peka terhadap rangsangan. Contoh, saya ingin Mbak Nabila menyebutkan contoh dari panca indera yang peka terhadap rangsangan. Mbak Nabila. Mata. Ya. Kenapa mata? Silau. Ya, pintar. Mbak Nabila menyebutkan bahwa mata jika dia terkena sinar matahari, dia akan silau. Terus apa yang dilakukan oleh mata? Menutup Nah, mata. menunjukkan mata. Ya. Contoh lain, Mbak Marsa. Mbak Eka deh, yang rumahnya jauh. Mbak Eka rumahnya mana? Papua. Iya. Kalau ke Papua naik apa, Mbak? Pesawat. Nah, naik pesawat. Kebetulan sekali. Tema kita adalah peka terhadap rangsangan. Kalau di pesawat atau sebelum naik pesawat, apa yang dirasakan Mbak Eka? Kalau naik pesawat biasa teling. Iya, kenapa telinganya? Kayak berdengung. Berdengung. Berarti kenapa berdengung? Kalau dari rangsangan. Iya, karena suaranya terlalu keras. Masih ingat kan? Masih ingat, belum. Ini masih ingat kan? Batas peka yang diterima oleh manusia. Nah, apa ini? Audio, Sony. Lanjutkan, loh bisa berarti kalian. Ayo. Sar. Mbak Sarah. Ultrasonik. Iya. Mbak Pia wes, Mbak Pia. Oh, Mbak Pia pengen maju. Ayo, Mbak Pia.
Infrasonik. Apa itu? Infrasonik. Infrasonik. Batasnya berapa? Kurang dari 20 Hz. Antara 20.000 Hz. Ini di atasnya balik ya. Makanya Mbak Eka tadi salah, berarti dia suaranya terlalu keras, makanya dia mendung. Ada nggak antisipasi Mbak Eka untuk biar telinganya tidak mendengung? Kasih apa? Makan permen. Oh, makan permen? Boleh. Selain makan permen? Ayo jawab. Aku nggak tahu Mbak pesawat sama. Kapan-kapan pakai handset. Pakai handset. Satu lagi. Dia itu pakai kapas. Pinter Mbak Webia. Oh, Mbak Webia biasa naik pesawat. Makanya dia persiapannya. Berarti dia pakai kapas. Sampun? Mata sudah, telinga sudah. Sekarang yang paling peka sekali adalah kulit apa hidung dulu? Hidung. Mbak Hani ini itu sangat wangi sekali. Ya. Kenapa? Oh, kalau parfum. Benar, Mbak Hani pakai parfum. Lainnya, Mbak Hani pekanya hidungnya itu ke yang mana saja? Apa Mbak Hani? Apa Bu? Mbak Hani merasakan peka terhadap rangsangan bagian hidung itu jika membau apa saja. Tadi katanya membau bau yang wangi. Terus apa nih Mbak Hani? Mencium kaos kaki. Mencium kaos kakinya Mas Rido. Ya. Kebetulan Mas Ridonya nggak ada, tenang saja. Ya dong. Jadi dirasani nggak apa-apa. Ya. Berarti mencium bau yang kurang enak atau kurang sedap. Ya. Sekarang untuk yang rangsangan berikutnya adalah rangsangan panas dan dingin. Itu bisa dilihat kalian itu jika kalian membuat apa? Kalau rangsangan pada panas dan dingin, nanti pada apa? Ya, pada kulit. Terus kayaknya seperti apa? Kayak kopi. Kalau kalian membuat kopi, kalian memegang gelas atau cangkirnya, apa yang kalian rasakan? Terus, ada sayangnya lagi yo. Karena dia buatnya penuh dengan cinta, makanya buat kopinya hangat. Ya. Kalau Mbak Sera panas ya. Terus kalau panas, pegang Asin, manis. berarti pangkel itu adalah pahit. Ulangi lagi. Pahit, asam, asin, manis. Itu adalah bagian lidah yang peka terhadap rangsangannya. Makanya, coba pernah nggak kalian mengunyah nasi? Apa yang kalian rasakan? Manis. Kayak belilik manis gitu. Ya, kayak saya. Ya, jika kalian mengunyah nasi, lama kelamaan akan terasa Pahit. manis. Ya, semakin manis dan semakin manis. Karena apa? Yang mengandung glukosa. Nah, berarti peka. Ada enggak? Dia kayaknya mau jengon lidahnya enggak peka. Hah?
berlangsung di dalam tubuh. Bisa itu dikeluarkan melalui apa saja? Feses. Ya, pinter. Feses. Keringat. Urin. Keluar gas. Ya. Ada pertanyaan? Jika sekarang kan cuacanya tidak mendung sekali, kebetulan di Nganjuk itu sangat panas. Ya, di tempatnya Bu Lili itu hampir 40 lebih. Tubuh kalian, cara untuk mengeluarkan gas sisanya seperti apa? Keringat. Keringatnya apakah sama dengan hari-hari yang biasa? Beda. Nah, pastinya lebih jika suasana semakin panas, berarti keringatnya semakin banyak. Apa yang harus kalian untuk lakukan untuk menetralisir tubuh kalian? Kipasan. Hah? Minum es. Minum es. Kipasan. Ya. Mbak Imama boleh, ya. Tapi kurang betul, kurang benar. Mbak Imama harusnya mengkonsumsi air putih secara banyak dalam jumlah yang banyak. Bisa ya Mbak Imama ya? Bisa. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dilengkapi LKPD-nya. Sudah. Dilengkapi LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dilengkapi. Sudah. Ditulis minimal ada berapa? 5 ya. 5 enggak apa-apa wes. Ayo, ditulisi 5. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Kalau sudah, Bu Lili, bawa ke depan, Mas Ardi. Kak Nes. Silakan kembali ke bentuk semula. Ya, tempat duduknya bisa ditata seperti tadi, ayo. Ya. Ya. Kalau sudah, tadi sudah dijelaskan bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup ada berapa? 1. Bernapas, bergerak, mengeluarkan makanan, tumbuh terbang, berkembang biak, makan dengan asam, mengeluarkan zat. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang utama. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak Lia, mau tanya? Sudah? Sudah jelas? Kalau belajar dari tadi pilihnya tanya, boleh? Apa yang dimaksud tadi kan kita bicara tentang fotosintesis. Apa yang dimaksud dengan tunjuk jari ya? Yang bisa tunjuk jari. Apa bro? Ayo. Tadi kan sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan autotro. Yang bisa? Mas Adi lagi. Oke. Ini mas. Yang dapat membuat makanan Diri. makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya? Ya. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Kalau ada kontrol berarti ada yang namanya
ya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita minggu depan ketemu lagi dengan bab yang berbeda. Nah, jadi kalian silakan lihat atau browsing yang didelok materi ini Bu Lili ya, jangan yang lain. Misalnya nak, Mani apa? Jangan. Oh, enggak. Mani sekarang kan gemar membaca. Apa? Novel. Oh, Mani sekarang lagi gemar-gemarnya membaca. Boleh. Jadi menggunakan IT secara benar, ya toh. Berarti ya nih dia sering membaca novel. Ya jangan nanti kali Mani cari deh. Apa sih komponen biotik? Ya, tulis nah, kok lari? Tulis. Ini bukan Bani saja loh ya, semuanya ya. Ya, apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Dan komponen abiotik. Udah? Berarti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Komponen biotik dan abiotik. Silakan dipahami dan dijelaskan. Semangat lagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, beda bisa. Terima kasih. Yakin nih ada pertanyaan? Yakin. Berarti kalau tidak yakin, Bu Lili akhiri. Mungkin kalau ada kurang lebihnya Bu Lili utama. Silakan untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya. Senang bertemu kalian. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan dan semangat baru dan suasana baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam